Berlatar di perindapan yang bertepatan di kota Gujarat, kita diperlihatkan dengan warga-warganya sedang membuat khamer alias minuman keras, yang ternyata itu menjadi sumber penghasilan utamanya. Di tempat lain memperlihatkan seorang bocil yang sedang gosok gigi. Inilah Rais kecil yang bersiap untuk berangkat ke sekolah. Saat belajar, gurunya menyuruh Rais buat membaca tulisan di papan tulis. Namun tulisannya terlihat buram dikarenakan matanya yang minus. Saat pulang sekolah, ibunya membawanya ke dokter untuk memeriksakan matanya. Dokter menyarankan agar Rais memakai kacamata. Dikarenakan ibunya kagak gablak duit, akhirnya Rais gagal memiliki kacamata. Malamnya Rais dan temannya Sodik pergi untuk mencuri kacamata yang berada di patung Gandhi. Sodik mengatakan, jika ada petugas dia memberi kode dengan mengatakan Baijan, yang berarti bahaya. Saat Rais beraksi tiba-tiba dipergoki oleh petugas. Sodik pun berkata, Baijan. Untungnya Rais berhasil lolos. Besoknya saat memberikan kacamatanya, dokter pun tertawa. Alasan si dokter tertawa dikarenakan ternyata itu cuma frame, atau bisa dibilang kagak ada kacanya. Di sini Rais jujur kalau ia mengambilnya dari patung Gandhi. Merasa iba, si dokter memberikan uang untuk membeli kacamata. Saat sedang menikmati keindahan kota Gujarat, seketika Rais terkejut karena melihat ada mobil polisi yang menuju ke gudang mirasnya. Rais menyetop mobil tersebut dan meniupkan peluit agar para pekerja segera menyembunyikan miras yang mereka buat agar tidak terkena razia. Saat menggeledah, polisi tak menemukan barang bukti apapun. Alasan Rais meniup peluit adalah karena dia dan Sodik bekerja pada bos miras kecil sebagai kang pantau. Kalau ada polisi yang datang buat menggeledah markasnya. Kesal karena tak ada satupun barang bukti, si polisi menampar Rais. Tak terima anaknya ditampar, ibunya pun menyelamatkannya, serta berkata, bisnis buat kami bukan hal kecil bro, dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama. Mantap. Keesokan harinya Rais dan temannya Sodik meminta pekerjaan kepada Jairaj, seorang bos besar minuman keras. Rais yang sudah pandai berbisnis dan udah kenal banget sama duit meminta imbalan 3 rupiah dari setiap botol yang dijualnya. Lalu Rais memasukkan botol-botol mirasnya ke dalam tas. Salah seorang anak buah Jairaj menyebut Rais dengan sebutan si baterai alias mata 4. Tak terima Rais pun melakukan ini. Mamam. Mereka pun dengan santainya melewati para polisi yang sedang melakukan razia. Sejak saat itu Rais dan Sodik menjadi anak buah dari Jairaj. Inilah Rais dewasa yang diperankan oleh teman akrab bapak saya, yaitu Sahrukan. Dan ini Sodik yang sampai saat ini masih bekerja pada Jairaj. Rais ditugaskan untuk membebaskan minuman keras yang ditahan oleh polisi. Rais menyuapnya dan memberikan kenang-kenangan buat si polisi agar tidak mengulanginya. Mamam. Saat sedang makan, Rais mengatakan ingin memulai bisnisnya sendiri. Namun Sodik memperingatinya agar jangan main-main dengan Jairaj. Kemudian Rais mendatangi Jairaj dengan mengungkapkan keinginannya buat memulai bisnisnya sendiri. Namun teman-temannya Jairaj meremehkan dan malah menertawainya. Jairaj mengatakan, boleh aja, tapi ada syaratnya. Rais harus membawa uang buat membeli 1 truk minuman darinya dan diberi waktu 3 hari. Jika lewat dari waktu yang ditentukan, maka nyawa Rais menjadi taruhannya. Pusing harus mencari uang kemana, sampai-sampai Rais menubruk seseorang yang membawa kambing. Si pembawa kambing mengatakan, untung kambingnya ngapa-ngapa. Karena terungkap kalau harga kambing naik berkali-kali lipat pada hari raya. Melihat ada peluang, Rais dan Sodik mampir ke tempat temannya Karim, seorang montir mobil. Rais yang cerdik memiliki ide dengan membawa mobil itu dan menukarnya dengan puluhan kambing dan menjualnya di kota Mumbai agar harganya berlipat ganda. Saat sampai di pasar, Rais dan Sodik malah diusir karena belum memiliki izin untuk berjualan di sana. Tiba-tiba ada yang memanggil Rais dengan sebutan si mata 4. Tanpa banyak bacot, Rais mengajar mereka semua. Mamam lu.
battery. Setelah selesai, tiba-tiba ada yang menodongkan pistol ke arahnya. Ini dia Musa, seorang penguasa di sana. Dengan cepat Rais merebut pistolnya dan mengatakan, jangan pernah memanggilnya dengan sebutan mata empat. Saat sadar ternyata Musa udah memotong semua kambingnya, serta membagikannya kepada jamaah. Musa mengatakan kalau kambing merupakan santapan harimau, bukan untuk bisnis. Rais menjawab seperti yang ibunya bilang, kalau nggak ada bisnis yang kecil bro, dan nggak ada bisnis yang lebih besar dari agama. Asoy bener. Saat di rumah, Rais didatangi Nawab. Dia adalah utusan Musa dan memberikan 1 koper duit untuk mengganti kambing-kambingnya. Tak lama utusan Jairaj datang karena waktu Rais hampir habis. Rais cuma menunjukkan koper dan bilang, lu kagak lihat nih koper? Ntar gue beli mirasnya si Jairaj. Sombong amat. Sebelum menjalankan bisnisnya, Rais mendatangi makam ibunya. Dia berjanji bakal memulai bisnis mirasnya sendiri dan gak bakal menzolimi orang lain. Malam hari di kediaman Hasmukh, salah seorang pesaing bisnis Jairaj sedang mengadakan pesta. Tanpa disadari ternyata ada intel yang menyamar dan berhasil menangkap kelompok yang terlibat dengan bisnis haram ini. Ternyata intel itu adalah seorang polisi yang sangat jujur dan anti suap. Mirip seperti polisi Konoha. Dia bernama Majmuda. Bukan mendapat pujian, Majmuda diperintahkan pimpinannya untuk membebaskan Hasmukh. Akan tetapi Majmuda yang tetap pada pendiriannya menolak. Karena kebangetan jujur, dia malah dipindah tugaskan oleh atasannya ke Gujarat. Sementara Rais yang sedang main kasti dengan sengaja memukul bolanya ke arah rumah kekasihnya. Ini dia orangnya yang bernama Asia. Belum genap 24 jam Majmuda ditugaskan di Gujarat. Dia berhasil menggagalkan kiriman miras dan menghancurkan ribuan botol miras milik Jairaj. Lalu Rais dipanggil oleh Majmuda. Majmuda mengatakan kalau nggak mau mirasnya dihancurkan seperti milik Jairaj, Rais disuruh berhenti dari bisnis haramnya. Lalu Majmuda memberikan segelas teh buat Rais. Namun omongan Majmuda tidak digubris oleh Rais dan dia enggan meminum teh pemberian Majmuda. Tak berselang Majmuda mendapat telepon kalau truk kiriman miras Rais bakal dikirim besok. Rais yang cerdik dan tak kehabisan akal berencana kalau sebelum sampai Gujarat, mirasnya bakal dibagi ke dalam 4 mobil. Jadi mobil yang seharusnya membawa miras malah membawa segelas teh. Mantap. Saat Asia, pacar Rais, ingin berobat ke dokter, dia digodain sama para pemuda yang sedang birahi. Saat selesai berobat, Asia senyum-senyum karena pemuda yang menggodanya mendapat hukuman dari Rais. Saat Rais dan temannya asik main layangan, mereka didatangi Jairaj. Jairaj yang panik sama bisnisnya mencoba meminta bantuan Rais. Rais berkata, boleh aja, tapi ada syaratnya. Rais harus jadi ketua sindikat miras di Gujarat. Dan Rais memberi Jairaj waktu 3 minggu buat memikirkannya. Mamam, dibalikin gak tuh? Akhirnya Rais dan Asia menikah. Paginya, Majmuda si polisi jujur menutup dan merazia semua jalur darat agar truk miras Rais tidak bisa masuk. Rais yang cerdik dan tak kehabisan akal memutuskan untuk mengirim semua mirasnya lewat perairan dengan menggunakan kapal milik Tamla, seorang pengendali air. Dan kiriman mirasnya pun sampai di Gujarat. Lagi-lagi Rais mampu mengelabui si Majmuda. Ada aja emang nih orang idenya. Besoknya di dalam sebuah perayaan, Rais hampir menjadi sasaran penembak jitu. Rais yang menyadari malah balik menyerangnya. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan.
Keesokan harinya Maju Muda menangkap Rais karena terlibat pembunuhan si penembak jitu. Tak disangka Musa membantu Rais dengan mengirim seseorang yang mengaku telah membunuh si penembak jitu. Malamnya Asia, istri Rais, memberikan kabar kalau sebentar lagi Rais bakal menjadi seorang ayah. Tak berselang Musa menelpon dan mengatakan kalau si penembak jitu kemarin adalah orang kiriman Jairaj. Rais yang kesal karena merasa dikhianati langsung berangkat ke sebuah pesta untuk menemui Jairaj. Tanpa banyak cincong, Rais menghabisi semua anak buah Jairaj. Sebelum membunuh Jairaj, Rais mengenang ketika dia dulu pernah bekerja dengannya. Sambil menangis, Rais menembaknya. Jairaj pun maut di tangan Rais. Satu tahun kemudian, bisnis Rais menjadi sangat sukses karena Maju Muda lagi-lagi dipindah tugaskan. Emang kalau jujur mah banyak musuhnya ya. Kasian amat nih orang. Rais yang sekarang bukanlah Rais yang dulu. Karena sekarang bisnisnya udah nggak ada gangguan lagi, entah itu dari polisi maupun saingan-saingannya. Untuk melancarkan bisnisnya, Rais menyuap polisi, lurah, camat, wali kota, sampai menteri pun disuapnya. Seluruh warga yang berada di Gujarat sangat mengidolakannya atas perhatian dan bantuan-bantuan darinya. Walaupun sudah berbeda wilayah, Maju Muda tetap ingin menghentikan pergerakan Rais dengan menangkap Tamla yang kebetulan berada di wilayahnya. Mendengar itu, Rais meminta bantuan ke Pak Menteri agar si polisi jujur itu dipindah tugaskan lagi. Akhirnya Maju Muda si polisi jujur sekarang dipindah ke bagian ruangan kontrol yang kerjaannya cuma ngurusin berkas-berkas. Akan tetapi dia bisa menyadap semua telepon yang masuk. Tak lama kemudian si Pasya calon wali kota menelpon Rais dan mengatakan kalau Rais harus menghentikan pengiriman mirasnya dikarenakan dia bakal melakukan kampanye dan itu merupakan daerah pemilunya. Rais yang kesal malah mengancam bakal membunuhnya. Bukannya takut akan ancaman Rais, Pasya yang dablek tetap melakukan kampanye. Akibatnya Rais dan pengikutnya menghadang serta mengobrak-abrik kampanye tersebut. Media yang mengetahui mendesak Pak Menteri supaya Rais dipenjara. Lalu Pak Menteri menemui Rais agar Rais tetap dipenjara dan berjanji kalau itu cuma pengalihan dan dipastikan Rais tak akan lama karena langsung dibebaskan. Di situ Rais tak bisa menolak dan mau tidak mau masuk penjara. Ternyata itu jebakan dari Pak Menteri yang ternyata sudah bersekongkol sama Pasya calon wali kota. Lagi-lagi Rais yang cerdik malah memutuskan buat nyalon jadi wali kota dan menjadi pesaing Pasya. Tak disangka Rais memenangkannya karena warga yang sudah mencintainya. Alhasil Rais dibebaskan dari penjara. Ada pemilu calonnya masih di penjara. Asoy bener. Setelah menjabat, Rais menawarkan perumahan subsidi kepada warganya tanpa suku bunga dengan ketentuan DP setengahnya dan sisanya dicicil selama 10 tahun. Di sini Rais banyak mengeluarkan uang untuk membuatnya. Tiba-tiba terjadi kerusuhan beragama di India. Rais yang berjiwa sosial serta toleransi tinggi lebih mementingkan warganya dengan memberikan bantuan untuk masyarakatnya. Bersamaan dengan itu ternyata bisnis Rais terancam bangkrut dikarenakan Rais sudah tidak bisa lagi menjalankan bisnis mirasnya. Belum lagi proyek perumahan serta utangnya yang udah banyak di mana-mana. Apalagi Pak Menteri yang sekarang menjadi musuhnya telah mencabut izin pendirian perumahannya.
Pusing dengan kondisinya, Rais mendatangi Musa untuk meminjam uang. Musa malah memberikan Rais pekerjaan dengan mengirim emas ke Mumbai dengan bantuan Tamla. Di tengah penjagaan polisi yang sangat ketat, misi itu pun berhasil dan Rais mendapat bayaran yang banyak dari itu. Tiba-tiba ada berita kalau ada pengeboman di 5 wilayah yang pelakunya mengarah dari Gujarat. Polisi mengidentifikasi bom berasal dari emas yang dikirim Musa lewat Rais. Melihat itu, Rais sangat menyesal karena dia ribuan nyawa meninggal. Dan dikabarkan jika Tamla bunuh diri karena takut tertangkap polisi. Rais yang merasa dikhianati langsung menuju ke kediaman Musa dan menghabisi Musa serta semua anak buahnya. Setelah itu Rais mendatangi makam ibunya dan mengatakan sebentar lagi dia akan bersamanya. Saat Rais mau pulang ke kediaman dokter pribadinya, dia ditelepon oleh Sodik sahabatnya. Sodik memberikan kode Baijan yang berarti bahaya. Tak lama datang sebuah mobil yang sudah diintai puluhan polisi. Maju Muda memberi perintah kalau Rais yang keluar maka langsung tembak aja. Lagi dan lagi, Rais yang tak kehabisan akal keluar dari mobil dengan membawa awak media agar terbebas dari para polisi yang ingin menembaknya. Asoy bener. Namun itulah terakhir kali Rais melihat Sodik dan anak. Namun itulah terakhir kali Rais melihat Sodik, anak dan istrinya. Rais dihukum tembak oleh Maju Muda. Bersamaan dengan itu Rais teringat masa-masa dengan ibunya, Sodik serta anak dan istrinya. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih sudah subscribe, like, dan komen.